Banyak yang bilang sawit Malaysia lebih baik dari Indonesia. Saat dolar tembus Rp18.000, perusahaan sawit seharusnya menikmati keuntungan ekspor yang lebih besar. Tapi yang terjadi justru nggak masuk akal. Kemarin harga sawit di tingkat petani sempat turun, kok bisa-bisanya harga minyak goreng di pasaran malah melonjak naik? Membelasah Malaysia dalam industri sawit. Tapi kalau Indonesia begitu hebat dalam sawit, kenapa Malaysia masih dianggap antara kuasa besar dalam industri ini? Sejak Indonesia mengumumkan sistem ekspor baru untuk komoditi strategik macam minyak sawit, usahakan sawit naik lagi. Cukup celana saja Pak yang turun. Setelah harga sawit di Indonesia tidak diatur lagi oleh negara Malaysia, mau diatur oleh negara Indonesia sendiri, kayak gitu ya geng ya. Harga sawit turun geng, dan para petani sawit menjerit geng. Yang lebih pelik lagi ya geng, rupiah anjlok, sawit ambruk, minyak goreng malah naik ke langit. Ini gimana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah, dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereksan beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereksan sebuah video ini tentang kelapa sawit lagi ya geng ya. Persaingan antara kedua negara ini geng, antara Malaysia dan juga Indonesia. Itu hari Presiden Prabowo Subianto menyetop supaya tidak diatur harga sawit oleh negara Malaysia, biar Indonesia saja yang bisa mengaturnya geng, lewat satu pintu geng. Apakah itu efektif untuk negara kita? Ya semoga negara Indonesia akan efektif ya geng ya. Namun apakah seperti akan negara Malaysia geng? Kalau negara Malaysia bisa dibuat mencontoh ataupun jadi kiblatnya negara-negara barat geng, karena sawitnya memang adalah sawit unggulan atau minyaknya adalah minyak unggulan. Nah pertanyaan Ikinya geng, setelah penyetopan tidak diatur oleh negara Malaysia, apakah harga minyak ataupun harga sawit apakah melonjak? Nah ini yang akan Ikinya reksen untuk kita simak bersama-sama geng. Jom kita simak dulu bersama-sama. Namun sebelum simak jangan lupa dulu dong geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa bunda silahkan komen di bawah, janji jangan bergaduh. Oke kita simak dulu videonya, let's go. Banyak yang bilang sawit Malaysia lebih baik dari Indonesia. Bener nggak sih? Yuk, kita bedah datanya secara objektif. Dari sisi kuantitas, Indonesia adalah rajanya. Kita produsen nomor 1 dunia dengan produksi di atas 45 juta ton per tahun, jauh meninggalkan Malaysia di angka 18 sampai 19 juta ton. Tapi dari sisi efisiensi, Malaysia unggul. Rata-rata yield, hasil per hektar mereka cenderung lebih stabil karena riset benih dan mekanisasi yang sudah lebih dulu matang sejak tahun 80-an. Kabar baiknya, Indonesia sekarang lagi ngebut di hilirisasi. Kita nggak cuma jual minyak mentah, tapi sudah jadi bahan bakar, biodiesel, hingga kosmetik. Malaysia, mereka sangat kuat di branding dan riset pasar global. Kesimpulannya, Malaysia menang di pengalaman teknis, tapi Indonesia punya potensi lahan dan hilirisasi yang tak terkalahkan. Jadi, Saat dolar tembus Rp18.000, perusahaan sawit seharusnya menikmati keuntungan ekspor yang lebih besar. Tapi yang terjadi justru nggak masuk akal. Jutaan petani sawit mengeluh harga tandan buah segar malah rendah. Yang bikin geger, Menteri Pertanian Amran Sulaiman sampai melaporkan sekitar 300 perusahaan sawit ke polisi. Kok bisa? Nah, ternyata yang dipersoalkan bukan sekedar harga turun biasa, tetapi dugaan gak wajar yang merugikan jutaan petani. Kenapa Pak Mentan sampai laporkan perusahaan sawit ke polisi? Alasannya, karena situasi harga sawit di tingkat petani udah nggak masuk akal. Industri sawit merupakan industri ekspor yang banyak bertransaksi menggunakan dolar. Ketika dolar menguat, perusahaan eksportir berpotensi menikmati keuntungan yang lebih besar. Logikanya, kalau kondisi bisnis membaik, harga yang diterima petani setidaknya tidak turun drastis. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Harga tandan buah segar petani dilaporkan turun hingga sekitar Rp3.200 per kilogram. Nah, disinilah letak kejanggalannya. Kalau hanya 1 atau 2 perusahaan yang menurunkan harga, mungkin masih bisa dianggap sebagai keputusan bisnis biasa.
Tapi kalau banyak perusahaan melakukan hal yang sama secara bersamaan, wajar jika muncul dugaan adanya permainan harga atau bahkan kartel. Pemerintah kayaknya nggak mau tinggal diam melihat petani dirugikan terus. Nggak pakai banyak peringatan, Menteri Pertanian Amran Sulaiman langsung kirim daftar sekitar 300 perusahaan sawit ke polisi untuk ditindaklanjuti. Nggak cuma itu, Satgas Pangan Polri dan KPPU juga ikut turun tangan karena ada dugaan harga sawit petani ditekan secara bersamaan. Makanya Mentan kasih peringatan keras, harga harus balik normal. Karena yang dipertaruhkan di sini bukan cuma soal angka atau bisnis, tapi soal dapur jutaan keluarga petani sawit. Terus, kalau nanti terbukti ada yang sengaja main harga buat cari untung lebih besar, menurut kalian hukumannya harus gimana? Cukup didenda? Atau izin usahanya sekalian dicabut? Coba tebak, barang apa yang kalau bahan bakunya murah, tapi harga jualnya malah makin mahal? Jawabannya, minyak goreng di negara kita. Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman baru-baru ini dibuat heran sama keanehan dunia persawitan kita. Beliau bingung kok bisa-bisanya harga tandan buah segar atau TBS sawit di tingkat petani malah turun pas rupiah kita lagi anjlok parah terhadap dolar AS. Logika ekonominya kan gini, sawit itu komoditas ekspor yang dibayar pakai dolar. Harusnya pas dolar lagi perkasa, petani kita panen cuan dong karena nilai konversinya ke rupiah makin tinggi. Betul. Yang terjadi malah kebalikannya. Harganya malah merosot di beberapa daerah. Pak Mentan sampai bilang ini anomali yang enggak wajar. Untungnya pemerintah langsung gerak cepat ngumpulin asosiasi pengusaha eksportir sampai Satgas Pangan buat mastiin harga sawit petani harus balik normal. Bahkan kalau bisa naik 10% ngikutin kurs dolar, oke, kita apresiasi ketegasannya. Tapi ya kalau dipikir-pikir pakai logika rakyat jelata nih, kalau kemarin harga sawit di tingkat petani sempat turun, kok bisa-bisanya harga minyak goreng di pasaran malah melonjak naik? Giliran sawit petani murah, minyak goreng mahal. Besok kalau harga sawit petani beneran dinaikin 10% karena dolar, apa kabar? Apa kabar harga minyak goreng di dapur kita? Makin melambung ke langit ketujuh kali ya. Menurut kalian ini emang murni keanehan pasar atau ada yang sengaja mainin harga nih? Coba absen, di daerah kalian harga minyak goreng per liter udah tembus berapa? Den, kami ini petani sawit, Pak. Pak, jerit rasanya. Rasanya menjerit, Pak, kalau sawit turun terus. Cukup celana saja, Pak, yang turun. Cukup celana saja yang turun, Pak. Kalau sawit bisa naik lagi lah, Pak. Kami petani sawit sangat menjerit, harga pupuk mahal. Harga pupuk Kasian ya. mahal. Herbisida mahal. Kalau bisa, Pak, usahakan sawit naik lagi. Cukup celana saja, Pak, yang turun. Setelah harga sawit di Indonesia tidak diatur lagi oleh negara Malaysia, mau diatur oleh negara Indonesia sendiri, kayak gitu ya, geng ya. Harga sawit turun, geng. Dan para petani sawit menjerit, geng. Yang lebih pelik lagi ya, geng. Rupiah anjlok, sawit ambruk, minyak goreng malah naik ke langit. Ini gimana, Pak? Lebih baik celana saja yang turun, Pak. Kalau harga sawit naikin, Pak. Ya, itulah jeritan para petani ya, geng ya. Ya, kita memang unggul di lahan, geng, daripada negara Malaysia. Kita jauh diunggul di lahan, geng, daripada negara Malaysia. Namun, apakah ini patokan untuk negara kita? Ya, tentu tidak, geng. Negara Malaysia itu geng ya, udah sangat mahir ataupun sangat pandai di dunia seperti ini, geng, di dunia perlobian, penjualan interglobal, penjualan internasional, penjualan apa. Negara Malaysia sangat pintar dan sangat pandai, geng, ya. Jadi negara Malaysia udah pinter lah melobinya pasal ini, geng ya. Oke, Ikinya akan mereaction beberapa video lagi. Inilah tanggapan orang Malaysia tentang sawit Indonesia. Gimana sih tanggapannya? Let's go. Indonesia memang mantap. Indonesia memang menang bab ni jika dibandingkan dengan Malaysia. Malah, mereka bukan sekadar menang. Mereka membelasah Malaysia dalam industri sawit. Indonesia menghasilkan lebih 50 juta tan minyak sawit setahun. Malaysia pula sekitar 19 juta tan sahaja. Maksudnya Indonesia menghasilkan hampir 3 kali ganda lebih banyak daripada Malaysia. Kalau tengok keluasan ladang pula, jurangnya lebih besar. Indonesia mempunyai lebih 16 juta hektar ladang sawit. Malaysia hanya sekitar 5.6 juta hektar. Sebab itu ramai menganggap Indonesia ialah raja sawit dunia. Indonesia
Nah, ambil crown. Tetapi kalau Indonesia begitu hebat dalam sawit, kenapa Malaysia masih dianggap antara kuasa besar dalam industri ini? Di sinilah cerita menjadi menarik. Ramai orang melihat sawit sebagai siapa yang paling banyak tan dihasilkan. Tetapi pemain industri melihat perkara yang berbeza. Mereka melihat teknologi, mereka melihat produktiviti, mereka melihat nilai yang dijana daripada setiap hektar tanah. Dan dalam aspek ini, Malaysia mempunyai kelebihan tersendiri. Malaysia antara negara yang membantu membangunkan teknologi dan penyelidikan sawit moden. Malah banyak syarikat peladangan terbesar dunia juga berasal dari Malaysia. Sebab itu walaupun Malaysia menghasilkan jauh lebih sedikit berbanding Indonesia, pengaruh Malaysia dalam industri sawit global masih sangat besar. Tapi sekarang mari kita masuk kepada soalan yang paling penting. Siapa sebenarnya paling untung daripada sawit? Kalau kita bercakap tentang jumlah wang yang dijana secara keseluruhan, Indonesia memang menang. Tak ada perdebatan. Menang. Ambil lah. Pengeluaran mereka jauh lebih besar. Ekspor mereka jauh lebih tinggi. Tetapi kalau kita bercakap tentang kepentingan sawit kepada ekonomi negara, jawapannya mungkin mengejutkan. Malaysia sebenarnya lebih bergantung kepada industri sawit berbanding Indonesia. Kenapa? Kerana ekonomi Indonesia sangat besar dan pelbagai. Mereka ada nikel, mereka ada arang batu, mereka ada minyak dan gas. Mereka juga mempunyai lebih 280 juta penduduk. Sawit hanyalah salah satu enjin ekonomi mereka. Malaysia pula berbeza. Sawit merupakan antara komoditi ekspor paling penting negara. Ratusan ribu rakyat Malaysia bergantung secara langsung kepada industri ini. Sebab tu bila harga sawit naik, Malaysia tersenyum. Dan apabila harga sawit jatuh, Malaysia antara negara yang paling terasa kesannya. Jadi, siapa pemenangnya? Kalau berdasarkan jumlah pengeluaran, Indonesia memang menang. Yes, Indonesia menang. Kalau berdasarkan kepakaran, teknologi dan kecekapan, Malaysia ada hujah yang kukuh. Tetapi kalau sawit hilang esok, negara mana yang akan lebih panik? Mungkin jawapannya bukan Indonesia, mungkin Malaysia. Jadi sekarang saya nak tanya anda, siapa sebenarnya raja sawit Asia Tenggara? Indonesia atau Malaysia? Sejak Indonesia mengumumkan sistem ekspor baru untuk komoditi strategik macam minyak sawit, pasaran mula kelang kabut. Perasan ataupun tidak. Walaupun sistem itu masih dalam tempoh peralihan sehingga 1 Januari 2027, sebenarnya ramai pengekspor Indonesia ni dah mula jual stok diorang lebih agresif sebelum peraturan baru dikuatkuasakan sepenuhnya. Akibatnya, harga minyak sawit Indonesia menjadi lebih murah dan pembeli besar, contohnya macam China, India terus ambil peluang untuk borong minyak-minyak sawit ni. Kalau kita perhatikan, dalam tempoh hanya 2 minggu lepas pengumuman dasar tu, China dilaporkan telah pun menempah antara 18 hingga 30 kargo minyak sawit Indonesia dan ini hampir 2 kali ganda daripada kadar pembelian biasa dia orang ni dalam tempoh sebulan. India pula, dia beli sekitar 100,000 tan minyak sawit mentah untuk penghantaran segera. Dan kesan paling cepat yang dirasai ialah kepada Malaysia, guys. Bila minyak sawit Indonesia ni dijual pada harga yang lebih kompetitif, apa akan berlaku? Maka pembeli antarabangsa ni pun dia akan bagi tumpuan kepada bekalan daripada negara jiran itulah. Anggaran menunjukkan ekspor minyak sawit Malaysia jatuh 6.2% pada Mei kepada sekitar 1.22 juta tan lepas merosot 14% pada April. Dan pada masa yang sama, stok simpanan pun meningkat 2.2% kepada 2.36 juta tan. Jadi dalam bahasa mudah, apa yang saya boleh katakan adalah minyak sawit makin banyak tersimpan dalam gudang. Akan tetapi kadar jualan makin perlahan. Dan sebab tu harga niaga hadapan minyak sawit Malaysia ni pun tertekan dan turun sekitar 1.1% kepada kira-kira RM4,625 untuk 1 tan. Cuma keadaan ni dia belum tentu jadi satu masalah besar untuk jangka panjang. Sebab ramai pembeli sebenarnya dia orang tengah beli awal sebab mereka belum pasti macam mana sistem baru Indonesia akan berfungsi lepas pelaksanaan penuh nanti. Kalaulah kawalan kerajaan menjadikan proses ekspor ni lebih rumit, lebih mahal ataupun kurang fleksibel, maka pembeli mungkin akan kembali ke Malaysia yang dilihat jauh lebih stabil dan mudah dijangka. Jadi apa yang berlaku sekarang ni lebih mirip kepada
jualan penghabisan stok sebelum perubahan besar bermula. Ya, memang siapa sih yang raja sawit? Memang Indonesia raja sawit kah atau Malaysia? Kayak gitu, gak tahu juga ya geng menurut Dikinya. Kalau emang Indonesia raja sawit, kenapa harga minyak goreng mahal, Pak? Kayak gitu saja sih. Kalau memang raja sawit lah, kayak gitu ya kan. Kalau raja sawit kan raja, udah banyak berkaya kayak gitu ya. Kenapa kok bisa mahal minyak goreng? Itu satu pertanyaan nih ya. Dua, kenapa harga sawit turun kayak gitu ya kayaknya. Dan tiga, kenapa kalau memang Indonesia raja sawit, kenapa banyak petani sawit ataupun pemanen sawit itu bekerja di Malaysia daripada Indonesia? Ya mungkin satu, gajinya lebih besar di Malaysia daripada di Indonesia. Di Malaysia bisa sampai 20 juta, 18 juta gajinya ya geng ya. Tergantung skill mereka untuk bekerja. Sedangkan di Indonesia, ya silakan kalian yang komen yang tahu tentang kerja di Indonesia sawit. Soalnya ikinya di pulau ini gak ada sawit geng kayak itu. Yang ada sawitnya itu adalah di Malaysia sana geng. Di Malaysia di eh, Sumatera dan juga di Pekanbaru ataupun Kalimantan ya, geng. Ya, nah itu geng menurut pandangan kita. Nah, menurut pandangan kalian gimana, geng? Silahkan tulis di kolom komentar, oke? So, apa benda silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.